Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan share video tentang bagaimana cara melatih mental gitu teman-teman ya. Karena jujur ya, untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis masih selalu mengalami tentang takut inilah, takut itulah dan sebagainya. Nah itu teman-teman, makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang mengalami banyak sekali ketakutan tentang ini itu, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham, dan ketika mengerti dan paham kalian bisa melatih mentalnya sehingga mental kalian itu menjadi normal kembali. Nah itu teman-teman, makanya tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip. Nah kemudian seperti biasa bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat nikmat sekali, itu sudah di-share teman-teman ya. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah di-share. Nah makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, seperti biasa juga, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di subscribe dulu. Karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe. Biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya rabbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Kenapa di season kali ini saya share video tentang seperti itu ya, bagaimana cara melatih mental gitu teman-teman ya. Karena jujur ya, untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, kalau belum merasa sembuh total gitu teman-teman ya, itu tentang ketakutan ini itunya itu pasti hadir teman-teman ya. Jujur pengalaman saya memang seperti itu gitu teman-teman. Jadi sebelum sembuh total itu ada aja pemikiran tentang ketakutan ini itu, dan bahkan ketakutan itu ketakutan sepele gitu teman-teman, kayak macam mendengarkan burung kedasi, mendengarkan burung ambulan, mendengarkan burung bukan burung ya, mendengarkan berita duka gitu teman-teman ya. Selalu saja mengalami ketakutan. Kenapa bisa seperti itu? Karena ya hal-hal ketika kita mendengarkan hal-hal seperti itu, kita selalu mengarah-arah, pemikirannya itu selalu mengarah-arah tentang kematian diri kita sendiri. Nah itu teman-teman, jadi wajar saja sih sebetulnya kalau misalkan kita itu mengalami ketakutan tentang ini itu, kalau seandainya mendengarkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah itu teman-teman, makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang merasakan ketakutan ini itu, Pak saya ini kenapa ya sekarang itu mengalami ketakutan ini, mendengarkan burung kedasi, mendengarkan suara ambulan, kemudian ketika mendengarkan berita duka juga saya selalu mengalami ketakutan. Wajar teman-teman ya, karena apa? Karena hal-hal yang negatif itu tidak kita inginkan gitu teman-teman ya. Nah tetapi kewajaran ini akan sangat kurang ajar sekali kalau seandainya hal-hal yang sepele saja itu membuat kita takut gitu teman-teman, kayak macam mendengarkan burung kedasi gitu teman-teman ya. Ada suara burung kedasi di kejauhan kita kedengeran gitu teman-teman ya. Selalu mengalami ketakutan gitu teman-teman ya. Dan kemudian ketika mau jalan-jalan kita mengalami ketakutan ini itu gitu teman-teman ya. Nah itu sangat kurang wajar sekali teman-teman. Kenapa bisa sangat kurang wajar gitu teman-teman ya? Ya karena itu ketakutannya itu berlebihan. Nah itu teman-teman, dan harus yang kalian lakukan itu adalah
terima saja bahwa mental kalian itu sekarang sedang terganggu. Mental kalian itu sekarang menjadi mental tempe karena ada trauma terhadap hal yang negatif. Nah itu teman-teman ya. Nah kalau seandainya kalian sudah bisa menerima, apa yang harus kalian lakukan gitu teman-teman ya. Yang harus kalian lakukan saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kemudian ketika masih mengalami ketakutan ini itu, ya kalian itu jangan terlalu banyak berpikir yang lain-lain teman-teman ya. Nah biasanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam itu ketika ada apa-apa itu selalu dikaitkan dengan hal-hal yang berbahaya teman-teman, selalu dipikirkan terlalu jauh gitu teman-teman, banyak mikir. Nah itu teman-teman biasanya memang seperti itu gitu teman-teman ya. Ketika ada suara burung kedasi kedengeran ya suara burungnya itu, jadi kita berpikirnya itu waduh itu pertanda penjemputan kematian kita. Bukan teman-teman ya, justru kalian itu harus cemas, harus was-was kalau seandainya suara burung kedasinya itu kayak macam suara ayam kayak seperti itu teman-teman ya, itu kalian harus kaget, harus was-was, harus gelisah, ya nggak normal gitu teman-teman ya. Nah tetapi untuk burung kedasi itu ya memang suaranya kayak macam begitu, itu memang sifatnya kayak macam begitu, suaranya memang kayak begitu, jadi nggak usah kalian takutkan, bukan pertanda penjemputan kalian gitu teman-teman ya, pahami saja ke sana gitu teman-teman. Jadi ketika ada apapun yang selalu yang kalian hadapi, jangan terlalu berpikir jauh gitu teman-teman ya, karena jujur ya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, apapun yang sebetulnya tidak ada kaitannya itu kadang selalu dipikirkan dengan jauh teman-teman ya. Nah itu kesalahan untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Kesalahan tersebut menciptakan suatu ketakutannya semakin besar. Nah itu teman-teman, dan ketika ketakutannya semakin besar, kapan mentalnya akan tumbuh lagi? Nah itu teman-teman, makanya harus bisa memahami ke sana. Jangan sampai kalian itu terlalu berpikir jauh. Nah itu teman-teman ya, Pak saya itu mau jalan-jalan, tapi takutnya nanti ketika jalan-jalan itu saya pingsan. Itu kalian terlalu banyak berpikir, terlalu jauh berpikirnya. Mau jalan-jalan itu tidak akan menyebabkan kematian, tidak teman-teman ya. Tetapi Pak, banyak sekali orang itu yang meninggal mendadak. Lagi ngobrol kita bisa mati, lagi bekerja kita bisa mati. Jangan terlalu berpikir jauh teman-teman ya. Sekali lagi, jangan terlalu berpikir jauh. Orang meninggal itu anak kecil saja tahu kapan dan waktunya, itu kita tidak tahu gitu teman-teman. Dan tentang hal tersebut, jangan kita orang dewasa teman-teman, anak kecil saja tahu. Nah itu teman-teman, tetapi itu jangan terlalu didramatisir, jangan terlalu dibesar-besarkan, sehingga yang namanya tentang kematian itu kalau dibesar-besarkan ya menyebabkan kita itu takut. Itu teman-teman ya, makanya jangan terlalu berpikir jauh, jangan terlalu banyak berpikir tentang hal ini itu. Hadapi saja apa yang ada sekarang teman-teman ya. Kemudian berpikirnya yang harus positif saja. Ketika mau jalan-jalan, jangan pernah kalian berpikir nanti di sana pingsan. Jangan seperti itu. Ketika kalian mau jalan-jalan, kalian tuh harus berpikir begini, nanti ketika jalan-jalan saya ketemu orang. Bayangkan itu ya, senangnya ketemu sama orang, kemudian senangnya melihat pemandangan, senangnya melihat lokasi yang akan kita tuju gitu teman-teman ya. Rubah mindset kalian, yang mindsetnya kalian itu negatif di awal-awal gitu teman-teman ya, rubah menjadi hal-hal positif gitu teman-teman. Kalau seandainya mau pergi nih, ini kejadian dulu saya gitu teman-teman ya, ketika mau pergi berpikirnya itu kan selalu kemana-mana ya. Waduh, nanti ketika nanti di sana pingsan nggak ada yang mengetahui, nanti akhirnya tidak tertolong dan saya mati. Kan selalu seperti itu ya, itu saya gitu teman-teman ya. Dan kemudian ketika dirubah ya mindsetnya itu dirubah, nanti ketika di sana saya ketemu sama teman-teman, asik nih kayaknya nih ngobrol nih gitu teman-teman, itu jampe saya dulu gitu teman-teman. Kemudian ketika berpikir ke sana, berpikir yang lainnya lagi. Nanti ketika pergi ke sana, itu lingkungannya menyenangkan. Nah itu teman-teman, dan di situ tanpa disadari ada rasa semangat yang hadir teman-teman. Dan akhirnya yang tadinya mengalami ketakutan untuk jalan-jalan itu mulai di situ ya, saya pergi ke sana, saya pergi ke sana gitu teman-teman ya. Walaupun waktu itu di awal-awal saya itu ketika mau jalan-jalan itu kayak macam anak kecil teman-teman ya, bawa air minum, bawa perbekalan, jaga-jaga gitu teman-teman ya. Nah itu di awal-awal memang seperti itu. Tetapi kalau misalnya dibiasakan, akhirnya setelah cueknya hadir ya, air minum itu ketika diingatkan sama keluarga juga, mau bawa air minum nggak, saya bilang gitu teman-teman ya, karena sudah mulai terbiasa. Nah itu teman-teman, makanya
ketika teman-teman sekarang itu masih mengalami ketakutan tentang ini itu gitu teman-teman ya, hal yang paling pertama itu jangan terlalu banyak berpikir jauh gitu teman-teman. Jangan terlalu banyak berpikir jauh, jangan terlalu banyak membayang-bayangkan hal-hal yang negatif teman-teman ya. Kalau seandainya kalian mau mengusir hal-hal negatif, alangkah baiknya mindsetnya itu dirubah gitu teman-teman ya. Cobalah untuk membayangkan hal-hal yang positif sehingga nanti melahirkan rasa semangat gitu teman-teman ya. Nah makanya harus bisa memahami ke sana. Nah kemudian untuk cara melatih mental kita itu menjadi tumbuh lagi itu sebetulnya hanya di pembiasaan sih sebetulnya teman-teman ya. Itu yang saya rasakan gitu. Jadi ketika kita takut nih untuk jalan-jalan, biasakan saja untuk jalan-jalan setiap hari. Walaupun di awal-awal untuk melakukannya itu ada rasa kurang percaya diri gitu teman-teman ya. Ketika mengetahui bahwa jalan-jalan itu sangat penting, nah ada cita-cita, ada keinginan besok mau jalan-jalan nih, besok mau jalan-jalan nih gitu kan ya. Nah ketika besoknya kadang ada rasa kurang percaya diri gitu teman-teman ya. Jujur pengalaman saya memang seperti itu ya. Ada rasa kurang percaya diri ketika pakai sepatu, pakai jaket, mau pergi itu ada aja rasa kurang percaya diri, nanti takutnya pingsan kan gitu teman-teman ya. Nah tetapi kalau misalkan kita paksakan saja, lawan saja pemikiran-pemikiran negatif, lawan rasa kurang percaya diri itu harus dilawan dengan cara seperti apa? Menanamkan dalam pikiran bahwa ketika nanti jalan-jalan itu tidak akan apa-apa, karena memang tidak akan apa-apa teman-teman. Mari berpikir wajar saja sih sebetulnya. Untuk jalan-jalan apakah bisa menyebabkan kematian? Kan tidak teman-teman ya. Untuk jalan-jalan itu apakah bisa menyebabkan pingsan? Kan tidak. Selama kalian sudah makan, sudah minum, itu kalian akan baik-baik saja. Tetapi Pak ketika jalan-jalan ini sudah saya paksa ada rasa tidak nyaman, cuman rasa saja gitu teman-teman. Di awal-awal memang seperti itu gitu teman-teman. Ketika jalan-jalan memang ada rasa tidak nyaman. Ketika menghadiri keramaian ada rasa tidak nyaman, pengennya itu cepat-cepat pulang karena di rumah itu merupakan hal yang sangat nyaman. Nah itu teman-teman di awal-awal memang seperti itu. Tetapi kalau misalnya kita paksakan gitu teman-teman ya, nggak apa-apa. Ada rasa tidak nyaman, wah sekarang nih gelisah gitu kan, cuman rasa saja gitu teman-teman. Dan ketika pulang itu baik-baik saja, karena memang bakalan baik-baik saja. Nah itu teman-teman. Dan kemudian ketika besoknya dihajar lagi, dilakukan lagi jalan-jalannya sebagai bentuk pembiasaan, sebagai bentuk pelatihan. Ketika kalian konsisten ke sana, semangatnya tinggi gitu teman-teman ya, nanti tanpa disadari kalian itu menjadi terbiasa teman-teman. Dan untuk ingatan-ingatan mau pingsan gitu, takut nanti mati di sana, itu tidak akan hadir teman-teman ya, karena ada rasa senang tersendiri yang hadir di situ teman-teman. Bahkan semangat itu mulai tumbuh lagi gitu teman-teman. Dan tanpa disadari di situ mental kalian itu menjadi normal kembali. Nah itu teman-teman, karena sudah bisa mulai menikmati apa yang dilakukan. Nah itu teman-teman, sepengalaman saya memang seperti itu gitu teman-teman ya. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang kalau seandainya ketika mau melakukan pelatihan buat mental, yang pertama itu jangan terlalu banyak mikir. Nah itu teman-teman. Yang keduanya, lakukan saja apa yang kalian inginkan mulai dari sekarang, jangan dinanti-nanti. Nah itu teman-teman ya, besok Pak saya mau jalan-jalan, lakukan saja jalan-jalan, nggak apa-apa, tidak akan apa-apa. Tapi kalau sebelum makan gimana ya? Kalau misalkan ada orang juga yang bertanya, Pak tapi saya itu belum terbiasa makan di pagi-pagi itu, kalau seandainya dipaksakan jalan-jalan apakah tidak berbahaya? Tidak, paling juga kalian lemas. Yang berbahaya itu kalau seandainya kalian belum makan berhari-hari, belum minum berhari-hari, kemudian jalan-jalannya dipaksakan, apalagi aktivitasnya yang berat. Nah itu yang berbahaya, bisa menyebabkan kematian. Nah itu teman-teman, ketika pingsan kemudian tidak ada yang mengetahui baru mati. Nah itu teman-teman ya, makanya pahami saja ke sana. Jadi kalau misalnya kalian mau jalan-jalan itu lakukan saja teman-teman ya, biar kalian itu cepat terbiasa. Kalau seandainya dinanti-nanti, nanti bentuk pembiasaannya juga dinanti-nanti, nanti mentalnya juga yang hadirnya itu dinanti-nanti juga. Nah itu teman-teman. Nah, makanya bagi teman-teman yang sekarang ingin melatih mentalnya, lakukan dari mulai sekarang. Nah itu teman-teman ya. Nah, tetapi Pak saya belum bisa nih, pikiran tentang negatif itu selalu hadir kan gitu teman-teman ya. Nah ketika kalian ingin melakukan apapun teman-teman, jujur dulu juga saya memang begitu ya.
ketika mau melakukan apapun selalu banyak berpikir. Bahkan ketika sering nih kita jalan-jalan ke tetangga kan kita sering gitu teman-teman ya, tetapi untuk besoknya juga kadang ada rasa kurang percaya diri juga gitu teman-teman ya. Nah makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis harus sering-sering, rajin-rajin selalu menanamkan dalam pikirannya itu bahwa kita itu baik-baik saja, bahwa kita itu nanti akan sehat-sehat saja, bahwa nanti ketika kita akan jalan-jalan itu kita akan tidak akan apa-apa teman-teman ya, karena pada dasarnya kita itu baik-baik saja. Nah itu teman-teman, kita itu sehat sih sebetulnya teman-teman ya, kalau seandainya kalian menyadari kalian itu sehat teman-teman ya. Yang kalian kurang sehat itu kalian mentalnya tidak ada sekarang itu karena ada trauma teman-teman ya. Kalian itu takut tentang ini itu, takut menjelang kematian dan sebagainya teman-teman. Yang salah itu cuman itu saja sih sebetulnya gitu teman-teman ya. Untuk medisnya asam lambungnya kalian gak usah perhatikan juga, tidak apa-apa teman-teman ya. Kalian cuman menjaga makan saja, kayak itu udah beres teman-teman ya. Yang lebih mengganggu kalian itu hanyalah di mental, hanyalah di pemikiran teman-teman. Kalian selalu berpikir jauh, selalu berpikir tentang hal-hal negatif. Itu sebetulnya yang mengganggu kalian teman-teman. Dan yang harus lebih dibetulkan itu di pola pikir dan di mental saja teman-teman ya. Mental kalian tumbuh karena pola pikir kalian itu pola pikirnya yang positif. Ketika kalian perasaannya sering takut karena pola pikir kalian kena negatif-negatif. Nah itu teman-teman ya, jadi harus bisa memahami ke sana gitu teman-teman. Dan untuk mental itu sebetulnya kalau seandainya kalian mau berpikir dengan logika gitu teman-teman ya, sebetulnya itu mudah teman-teman ya. Apa yang kita takutkan sih sebetulnya? Nah itu teman-teman, Pak saya itu takut mati. Tidak akan menyebabkan kematian, karena untuk kematian itu tidak ada yang tahu. Nah itu teman-teman ya, Pak saya itu takut. Ketika mau jalan-jalan, lakukan saja. Selama kalian sudah makan, sudah minum, lakukan saja. Nggak apa-apa teman-teman ya. Nah itu jangan sampai anak kecil tahu ya. Kenapa Pak? Bilang ke anak kecil, saya itu takut jalan-jalan deh. Nanti diketawain. Nah itu teman-teman, karena memang anak kecil mengetahui ketika untuk jalan-jalan itu tidak akan apa-apa teman-teman ya. Nah itu makanya harus bisa memahami ke sana. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis sangat dibutuhkan sekali berpikir wajar gitu teman-teman ya. Berpikir waras, berpikir sesadar-sadarnya gitu teman-teman. Jangan pernah berpikir tentang hal-hal negatif teman-teman ya. Tetapi kalau misalnya kalian bertanya juga, Pak kenapa ya untuk pemikiran-pemikiran negatif itu selalu hadir? Itu karena ada trauma kalian itu, trauma terhadap hal-hal yang negatif. Yang namanya trauma itu ya ada ketakutan, semuanya serba waspada ya, serba sensitif. Jadi hal apapun selalu dipikirkan dengan keras, selalu dipikirkan dengan terlalu jauh gitu teman-teman ya. Sadari saja ke sana. Nah itu teman-teman, makanya mulai dari sekarang ketika kalian ingin melatih mentalnya, hal yang paling pertama itu, yang pertama jangan terlalu banyak mikir. Nah itu teman-teman ya, dulu juga sama lah gitu teman-teman, untuk menanamkan mental yang hebat itu ya memang butuh perjuangan juga teman-teman. Tetapi awali dari mulai sekarang, jangan pernah banyak berpikir tentang hal-hal yang jauh gitu teman-teman. Yang keduanya, lakukan pembiasaannya gitu teman-teman, lakukan pelatihannya biar kalian itu menjadi terbiasa lagi. Karena ingat, kita itu bisa karena terbiasa, mental kita itu tumbuh karena kita itu terbiasa sih sebetulnya. Nah itu teman-teman, itu yang kedua. Kemudian yang ketiganya, tanamkan dalam pikiran kalian bahwa kalian itu sehat karena pada dasarnya kalian itu sehat. Tanamkan dalam pikiran kalian itu bahwa kalian itu baik-baik saja karena pada dasarnya kalian itu baik-baik saja. Kalau seandainya kalian masih merasa ragu juga, Pak saya itu benar enggak, saya itu baik-baik saja. Ketika kalian periksa ke dokter, kalian itu selalu ditag, Bapak ini baik-baik saja, Ibu ini baik-baik saja. Tapi pasiennya sekarang mengalami lemas, tolong dong cek darah. Ketika dicek darah, baik-baik saja. Nah itu teman-teman, Pak saya itu jantungnya berdebar, takut penyakit jantung. Ketika di EKG, jantung Bapak sehat-sehat saja, jantung Ibu sehat-sehat saja. Ketika terus bolak-balik ke dokter, malah dokternya itu bilang begini, alangkah baiknya Bapak dan Ibu ini ke psikiater saja. Nah ketika mendapatkan keterangan seperti itu, langsung lemes lagi. Ada apa dengan saya? Nah itu teman-teman, padahal memang ada yang salah di diri kalian. Salahnya di mana? Pola pikir kalian teman-teman ya. Nah itu pengalaman saya dulu gitu teman-teman ya. Karena ya jujur ya, agak nyesek juga sih sebetulnya ketika ke dokter bayar mahal-mahal,
ketika datang dinyatakan baik-baik saja, dan kemudian ketika konsultasi terus saya harus gimana Pak kalau seandainya baik-baik saja tapi kan ini saya mempunyai rasa tidak nyaman, sebaiknya Bapak ke psikiater saja. Nyesek waktu itu gitu teman-teman. Dan sebetulnya untuk keterangan dokter itu memang betul teman-teman ya. Karena apa? Ya karena kita itu disuruh merubah pola pikir kita teman-teman ya. Nah itu, nah makanya ketika kalian merubah pola pikir, insya Allah kalian itu akan baik-baik saja, karena memang pada dasarnya kalian baik-baik saja. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, video dari saya tentang seputaran bagaimana cara melatih mental gitu teman-teman, biar mental kalian itu menjadi tumbuh lagi, jadi tidak mengalami ketakutan tentang ini itu. Hal yang paling pertama itu jangan terlalu banyak berpikir ketika kalian ingin melakukan apapun gitu teman-teman ya. Yang kedua, lakukan apa yang kita takutkan untuk sebagai pelatihan dan pembiasaan teman-teman ya. Yang ketiganya, selalu menanamkan dalam pikiran kita itu bahwa kita itu baik-baik saja, karena memang pada dasarnya kita itu baik-baik saja. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, videonya semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian, semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian. Ya minimal hanya sekedar menemani kalian lah yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Kemudian seperti biasa, sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, pokoknya kehidupan kalian yang berwarna yang dulu itu semoga saja cepat kembali lagi, karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman. Kemudian doakan saya juga teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya. Saya hentikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.